Subuh baru merayap ketika Raka menapaki pelabuhan Tanjung Sagara. Udara asin yang menusuk hidung adalah aroma yang selalu mengingatkannya pada masa kecil, masa ketika ayahnya masih hidup dan pelabuhan belum dikuasai ketakutan. Suara ombak menghantam tiang-tiang kayu dermaga, seolah menjadi pengantar yang pahit bagi rutinitas yang tak pernah berubah. Raka menarik napas panjang, mencoba mencari ketenangan yang tak pernah benar-benar ia temukan. Lapak kecil tempat ia menjual ikan asin berdiri sederhana, terbuat dari papan bekas yang mulai lapuk. Setiap kali ia menata keranjang-keranjang berisi ikan kering, bayangan ibunya selalu muncul dalam pikirannya, seorang perempuan renta yang kini terbaring sakit di rumah, menunggu kepulangannya. "Ma, sabarlah, hari ini semoga jualan lancar," gumamnya lirih, seolah angin laut bisa membawa doa itu pada ibunya. Namun ketenangan itu runtuh dalam sekejap. Dari kejauhan, terlihat 4 pria berjaket kulit hitam berjalan mendekat. Langkah mereka berat, wajah mereka keras. Raka tak perlu melihat lebih lama untuk tahu siapa mereka, preman-preman pelabuhan yang dikuasai Baron. Jantungnya berdegup semakin cepat, bukan karena takut pada pukulan, tapi karena ia tahu, berapapun uang yang ia berikan, mereka tak akan pernah puas. "Pagi, Kak," ucap salah satu preman, menyeringai sambil menendang kaki lapak Raka. "Bos bilang setoran naik, sekarang 2 kali lipat." Suaranya parau, namun ada nada bermain-main yang membuat kalimat itu terdengar seperti ejekan. Raka menelan ludah, tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan tawaran, ini ultimatum. Aku belum dapat uang sebanyak itu, jualan kemarin sepi," jawab Raka dengan suara hampir tak terdengar. Ia mencoba tersenyum, berharap kerendahannya bisa meredakan amarah mereka. Namun yang datang justru tawa kasar, seperti suara besi digesek batu. Preman itu mendekat, menepuk-nepuk pipi Raka dengan keras, bukan sebagai teman, tapi sebagai peringatan. "Bukan urusan kami. Kalau sore nanti belum setor, ya, kamu tahu akibatnya." Raka terpaku, menatap tatapan mereka yang dingin tak berperasaan. Ada rasa perih yang naik ke tenggorokan, sebuah penghinaan yang selama ini ia telan sendirian. Setelah mereka pergi, Raka terduduk di samping keranjangnya. Tangannya menggenggam kuat lututnya, mencoba menghentikan gemetar yang bahkan tak bisa ia kendalikan. Matahari mulai naik perlahan, tapi bagi Raka, hari itu terasa gelap. Ia memikirkan ibunya, biaya obat, hutang yang belum lunas. Keputusasaan itu perlahan menyesakkan dadanya, seperti ombak besar yang memenjarakannya tanpa jalan keluar. Di tengah keputusasaan itu, Raka menatap laut yang luas, seolah mencari jawaban. "Sampai kapan aku harus begini?" bisiknya, suara yang tenggelam bersama angin laut yang keras. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari perubahan besar, awalan dari kisah panjang penuh luka, keberanian, dan harapan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu, matahari mulai tenggelam, meninggalkan cahaya merah di atas permukaan laut. Raka masih duduk di lapaknya yang sepi, menatap uang hasil jualan yang bahkan tidak cukup untuk membeli obat ibunya, apalagi untuk membayar setoran kepada preman-preman pelabuhan. Setiap pembeli yang lewat hanya mengambil sedikit ikan asin, sebagian besar mengeluh harga naik, padahal Raka sudah menjualnya di batas paling rendah. Ia memandangi uang receh di tangannya, merasakan dunia seperti menertawakannya. Langkahnya terasa berat ketika ia pulang, melewati jalan kampung yang sempit dan berpasir. Rumahnya kecil, dindingnya hanya dari papan tua yang mulai rapuh. Dari luar, terdengar suara batuk ibunya, batuk kering yang panjang, seperti suara yang meminta pertolongan. Raka bergegas masuk dan melihat ibunya duduk bersandar, wajahnya pucat, matanya agak membengkak karena terlalu sering menahan sakit. "Raka, kamu sudah pulang." Suara ibunya lirih, tapi penuh kasih. Raka tersenyum, meski hatinya remuk. "Iya, Ma, maaf agak malam. Jualan tadi, sepi," jawabnya. Ia menyembunyikan uang receh di sakunya agar ibunya tidak bertambah khawatir. Raka duduk di sampingnya, memijat pelan punggung ibunya yang gemetar. Ibunya menatap wajah Raka seolah tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. "Kamu dipalak lagi?" "Iya." Pertanyaan itu keluar seperti tusukan yang tepat sasaran. Raka terdiam, tidak menjawab. Ibunya menghela napas panjang. "Nak, kamu tidak bisa terus hidup seperti ini. Mereka hanya akan menyiksamu, hari demi hari. Ibu tidak apa-apa, kalaupun kita harus pindah, asal kamu selamat." Perkataan itu membuat dada Raka sesak. "Ma, bagaimana kalau kita pindah? Kita tidak punya cukup uang."
Mau makan saja susah. Obat mama juga, suaranya patah. Ia menunduk, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Air mata hampir jatuh, tapi ia tahan. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan satu-satunya orang yang ia punya di dunia ini. Ibunya tersenyum tipis, meski jelas ia menahan sakit. Raka, kamu anak yang baik. Tapi kebaikanmu sering dipakai orang untuk menyakitimu. Ibu hanya ingin kamu kuat. Kalau kamu terus begini, kamu akan hancur sebelum mencapai apapun. Kata-kata itu menusuk Raka lebih dalam daripada pukulan preman manapun. Ada rasa bersalah, marah, dan lelah bercampur menjadi satu. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Dua bayangan muncul di balik jendela. Raka langsung berdiri, tubuhnya menegang. Suara langkah berat mendekat, lalu pintu diketuk keras. "Kak, bos nunggu setoran. Keluar bentar," teriak salah satu preman dari luar. Malam itu, bahkan rumah pun tak lagi menjadi tempat aman bagi Raka. Raka memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan napasnya. Ia tahu ia tidak punya uang untuk diberikan, tapi menghadapi mereka dengan tangan kosong berarti petaka. Ia menatap ibunya yang memandang dengan takut namun pasrah. Dengan langkah yang gemetar, Raka menuju pintu, meraih gagangnya, dan bersiap menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa ia hindari. Ketukan pintu kedua terdengar lebih keras daripada yang pertama, membuat dinding papan rumah Raka bergetar. Dengan napas yang masih tersengal, ia membuka pintu perlahan. Dua preman berdiri di sana, wajah mereka gelap diterangi lampu jalan yang temaram. "Mana setorannya?" tanya salah satu dari mereka tanpa basa-basi. Raka menunduk, meraih sisa uang receh di sakunya, lalu mengulurkan tangannya. "Ini, cuma segini. Maafkan saya, jualan tadi benar-benar sepi." Receh-receh itu jatuh sedikit ke tanah, membuat suasana makin menyakitkan. Preman itu menatap receh tersebut, lalu menatap Raka dengan tatapan tajam. "Begini doang." Ia mendorong dada Raka hingga tubuhnya terhuyung ke pintu. Dari dalam, ibunya menahan napas, tak berani mengeluarkan suara. Preman satunya mendekat, meraih kerah baju Raka. "Bos nggak suka alasan. Kalau besok nggak ada uang, kamu siap-siap aja lapak kamu kami robohin," ancamnya. Mereka lalu berlalu, meninggalkan jejak intimidasi yang begitu dalam di udara malam. Pagi harinya, Raka berjalan ke pelabuhan dengan kepala menunduk. Hatinya hancur, tubuhnya masih sakit akibat dorongan semalam. Saat menata lapaknya, ia memperhatikan bahwa beberapa pedagang lain meliriknya dengan kasihan, namun tak ada yang berani mendekat. Mereka semua pun takut pada Baron dan anak buahnya. Raka hanya bisa menghela napas. Ia tidak menyalahkan mereka, bahkan dirinya sendiri saja tidak berani melawan. Saat itulah seorang perempuan muda mendekat. Wanita itu membawa clipboard dan tas selempang lusuh. Rambutnya terikat sederhana, wajahnya penuh semangat namun teduh. "Kamu Raka?" "Iya," tanyanya. Raka terkejut, mengangguk ragu. "Saya Alia. Saya relawan sosial dari lembaga yang mengawasi pekerja informal di pelabuhan. Saya sedang mendata keadaan para pedagang. Boleh saya tanya beberapa hal?" Raka sebenarnya ingin menolak, tapi tatapan Alia terasa berbeda. Bukan seperti orang yang ingin menghakimi, melainkan orang yang benar-benar peduli. "Boleh," jawabnya pelan. Alia mulai bertanya soal jam kerja, penghasilan, dan kesehatan ibunya. Raka menjawab sejujur mungkin, sampai Alia melihat memar di leher dan lengan Raka. "Astaga, ini kenapa?" tanyanya lirih. Raka refleks menutupi lengannya. "Tidak apa-apa, cuma terantuk lapak," jawabnya cepat. Alia mengerutkan kening. "Raka, kamu tidak harus bohong. Saya tahu seperti apa keadaan di pelabuhan ini. Banyak pedagang yang mengeluh tentang pemalakan." Suaranya tenang tapi tegas. Kata-kata itu seperti menamparkan kenyataan yang selama ini coba Raka tutupi. Raka menunduk, merasa malu karena ketahuan. "Kalau saya ngomong, mereka bisa nyakitin ibu saya," katanya lirih, suara yang bergetar antara ketakutan dan putus asa. Alia terdiam sejenak, lalu meletakkan tangannya di meja lapak. "Kamu tidak sendirian, Raka. Ada cara untuk melawan. Tapi kamu harus percaya pada orang lain juga." Kalimat itu membuat dada Raka serasa diremas, karena selama ini ia merasa hidupnya hanya berputar antara ketakutan dan kesendirian. Sebelum pergi, Alia menatap Raka dengan empati yang belum pernah ia dapatkan dari siapapun. "Kalau ada apa-apa, kamu cari saya di dermaga timur. Saya di sana setiap pagi." Raka hanya mengangguk. Saat Alia berjalan menjauh,
Raka memandang punggungnya lama, seolah cahaya baru muncul dalam hidupnya yang gelap. Ia tidak tahu bahwa pertemuan kecil itu kelak membuka pintu pada perjuangan besar yang belum pernah ia bayangkan. Hari itu berjalan lebih berat dari biasanya. Raka mencoba bekerja dengan tenang, namun pikirannya dipenuhi ancaman para preman dan kata-kata Alia yang terus terngiang. Setiap kali ia menatap memar di lengannya, ia teringat betapa kecil dirinya di mata mereka. Namun ketika ia ingat ibunya menunggu di rumah, ia memaksa dirinya tetap berdiri. Aku harus kuat, gumamnya, meski kekuatan itu terasa seperti tipisnya benang yang hampir putus. Senja turun, warna jingga memenuhi pelabuhan. Para pedagang mulai berkemas, tapi Raka memilih bertahan sebentar untuk merapikan sisa ikan asin yang belum terjual. Ia berharap besok bisa dijual kembali. Namun langkah-langkah berat yang mendekat membuat tubuhnya menegang. 4 preman datang dengan wajah yang tidak bersahabat. "Kak, bos bilang kamu bohong. Katanya kamu dapat bantuan dari relawan itu," ujar salah satu dari mereka sambil menyeringai. Raka menggeleng cepat. "Tidak, aku tidak dapat apa-apa. Dia cuma tanya-tanya." Suaranya bergetar, tapi preman itu tidak peduli. Ia menendang salah satu keranjang ikan asin hingga isinya berhamburan ke tanah yang basah oleh air laut. Aroma asin yang biasanya menenangkan kini berubah menjadi simbol kehancuran. "Jangan bohong," bentaknya, lalu menendang keranjang lain lebih keras lagi. Satu persatu keranjang hancur. Raka hanya bisa mundur, memeluk tubuhnya sendiri, takut jika sedikit saja ia melawan, mereka akan menghabisinya. "Tolong jangan, itu semua yang aku punya," suaranya pecah, tetapi premannya justru tertawa. Seperti mereka menikmati penderitaannya. Bagi mereka, rasa takut orang lain adalah hiburan murah. Ketika salah satu preman mulai merusak tiang lapak Raka, sebuah suara perempuan terdengar dari kejauhan. "Apa yang kalian lakukan?" Alia berdiri di ujung dermaga, napasnya terengah seperti ia berlari sejauh mungkin untuk menghentikan kejadian itu. Para preman menoleh, tampak terkejut sesaat. Raka langsung panik. "Alia, pergi. Jangan dekat-dekat," teriaknya, takut sesuatu terjadi pada satu-satunya orang yang peduli padanya. Namun Alia tidak mundur. Ia mengangkat ponselnya dan mulai merekam. "Aku sudah laporkan ini. Kalian pikir orang-orang tidak akan tahu?" Suaranya menggema di antara suara ombak malam. Preman-preman itu saling pandang, panik kecil tampak dalam tatapan mereka. Mereka tahu rekaman seperti itu bisa membongkar semua praktik pemalakan yang selama ini mereka lakukan tanpa takut. Salah satu preman mencoba meraih ponsel Alia, tapi Alia mundur cepat. "Sentuh aku, kalian habis," katanya dengan keberanian yang bahkan membuat Raka terdiam. Para preman akhirnya memutuskan pergi, tapi tidak tanpa meninggalkan ancaman terakhir. "Kalian berdua akan nyesel. Bos nggak bakal diem," kata pemimpin mereka sebelum melangkah pergi menuju kegelapan malam. Saat suasana kembali hening, Raka jatuh berlutut di tanah, menatap lapaknya yang hancur berantakan. Ikan-ikan asin berserakan seperti arang pahit dari hidup yang terus dijilat api kemalangan. Alia mendekat, menaruh tangan di bahunya. "Raka, kamu tidak sendiri lagi," katanya pelan. Namun bagi Raka, kalimat itu terasa seperti pisau bermata dua, memberi harapan, tapi juga membuka babak baru yang penuh bahaya. Malam itu, setelah para preman pergi, Raka mengemas sisa lapaknya dengan tangan yang bergetar. Setiap potongan papan yang patah, setiap ikan asin yang terinjak, terasa seperti potongan harga diri yang hancur. Alia menawarinya bantuan, tapi Raka hanya menggeleng pelan. "Biarkan aku sendiri, tolong," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Alia tahu ia sedang menahan luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar kehilangan dagangan, maka ia hanya berdiri di dekatnya tanpa berkata apa-apa, memberi ruang bagi luka itu mengalir. Ketika Raka pulang, hujan mulai turun deras. Jalanan kampung berubah menjadi becek. Dari kejauhan, ia mendengar suara batuk keras ibunya. Semakin dekat ke rumah, semakin terdengar nyaring, seperti tanda bahaya yang memanggil-manggil hatinya. Sesampainya di pintu, ia mendapati ibunya terbaring lemah, napasnya tersengal. Ma, kenapa?" Raka langsung berlutut di sampingnya. Ibunya membuka mata perlahan. "Raka, kamu basah, kenapa lama sekali?" Suaranya serak, tubuhnya tampak lebih kurus dari pagi tadi. Raka tak bisa menjawab, ia hanya menggenggam tangan ibunya yang dingin seperti embun malam. "Ma, bertahan ya, aku bawa mama ke klinik sekarang," ucapnya sambil mencoba mengangkat tubuh ibunya.
Namun ibunya menahan lengan Raka. "Jangan, klinik butuh uang, kamu saja belum makan," katanya dengan senyum samar. Ucapan itu membuat dada Raka seperti ditusuk. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh. "Mama, jangan ngomong begitu. Aku bisa cari cara, asal Mama jangan tinggalin aku," bisiknya, suaranya pecah di tengah gemuruh hujan di luar. Raka kemudian berlari keluar rumah, menuju rumah tetangga untuk meminjam motor dan sedikit uang. Namun semua orang sedang bersiap tidur, beberapa hanya menunjukkan wajah ragu ketika melihat Raka basah kuyup. "Aduh Kak, bukannya kami nggak mau bantu, tapi kami juga takut sama orang-orang Baron. Kalau mereka tahu kami bantu kamu, kami bisa kena," kata salah seorang tetangga sambil menutup pintu perlahan. Penolakan itu membuat Raka terpukul lebih dalam. Ia kembali berlari ke rumah, napasnya tersengal dan tubuhnya gemetar. Ibunya tampak semakin pucat. "Ma, aku benar-benar nggak bisa hidup tanpa Mama," katanya sambil memeluk tubuh ibunya yang semakin dingin. Hujan terus mengguyur atap rumah, suaranya seperti ratapan langit yang ikut bersedih bersamanya. Pada saat itu, Raka merasa bahwa hidup sedang menghukumnya tanpa belas kasih. Ibunya mengangkat tangan lemah dan menyentuh wajah Raka. "Nak, kamu kuat, kamu harus kuat. Jangan terus biarkan orang-orang itu menghancurkanmu," katanya dengan napas terputus-putus. Raka hanya bisa menangis, memeluk ibunya lebih erat. Hujan, ketakutan, kemiskinan, pemalakan, semua beban itu seolah menumpuk di pundak Raka tanpa sedikit pun celah untuk bernapas. Saat malam semakin larut, hujan belum mereda. Raka keluar rumah sebentar, berjalan ke tengah hujan sambil mendongak ke langit. Ia merasakan air dingin menamparkan wajahnya, menyatu dengan air matanya. "Kalau ada Tuhan, tolong hentikan semua ini," gumamnya. Di saat itulah, di bawah hujan deras dan gelapnya malam, Raka mulai sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup sebagai korban. Ia harus bangkit, walaupun ia belum tahu bagaimana caranya. Pagi itu, pelabuhan tampak lebih kelam dari biasanya. Angin laut membawa aroma ikan busuk dan sisa hujan malam yang belum kering sepenuhnya. Raka tidak datang ke lapaknya, tubuhnya terlalu lelah, jiwanya lebih lelah lagi. Ia memilih duduk di tepi dermaga, memandangi lautan yang bergelombang pelan. Wajahnya kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah hidup. Ia tidak tahu bahwa di tempat lain, seseorang sedang bergerak untuk menolongnya. Alia, yang sepanjang malam tak bisa tidur karena memikirkan Raka dan ibunya, pergi ke kantor kecil lembaganya. Ia menyalakan laptop, membuka rekaman yang ia ambil semalam, dan menatap layar dengan rahang mengencang. "Ini tidak boleh dibiarkan," gumamnya. Namun ia tahu lembaganya terlalu kecil untuk melawan jaringan preman seperti Baron. Maka ia menghubungi seseorang yang ia percaya, Dimas, wartawan investigasi yang terkenal berani membongkar kasus-kasus sulit. Di sebuah warung di dekat pelabuhan, Alia dan Dimas bertemu. Dimas adalah pria muda berambut acak-acakan, wajahnya penuh lingkar hitam seperti orang yang sudah lama hidup dalam tekanan. Namun tatapannya tajam, menunjukkan bahwa ia terbiasa menghadapi bahaya. "Kamu bilang ini penting?" tanyanya sambil menyeruput kopi hitam. Alia mengangguk dan menyerahkan ponselnya. Begitu Dimas menonton rekaman tersebut, alisnya terangkat. "Ini parah sekali. Ini bukan sekadar preman kecil. Cara mereka bertindak terorganisir. Ada seseorang yang lindungi mereka." Alia mengangguk. "Aku yakin ada pejabat pelabuhan yang terlibat. Raka sudah jadi korban bertahun-tahun. Kalau tak segera dibongkar, entah apa yang akan terjadi pada dia dan ibunya." Dimas menyandarkan tubuhnya ke kursi, memikirkan sesuatu. "Aku sedang menyelidiki kasus korupsi pelabuhan. Ada dugaan aliran dana ilegal dari oknum ke kelompok preman. Rekamanmu ini bisa jadi kunci." Wajah Alia sedikit cerah, harapan muncul di matanya. Namun Dimas mengangkat telunjuknya. "Tapi ini berbahaya, Alia. Mereka bisa memburu siapa saja yang berani membuka mulut." Alia menelan ludah. "Aku tahu. Tapi Raka sudah hancur. Kalau kita biarkan, dia bisa mati dengan perlahan, atau cepat." Kata-kata itu membuat Dimas menatapnya lama. Mata Alia penuh ketegasan, bukan sekadar kasihan, tapi kemarahan atas ketidakadilan yang sudah terlalu lama merajalela di pelabuhan itu. Akhirnya Dimas mengangguk. "Baik, aku akan mulai dari rekaman ini. Tapi aku butuh Raka bersaksi. Tanpa dia, bukti ini bisa dianggap tidak kuat." Alia terdiam sejenak. Ia tahu meminta Raka bersaksi berarti menariknya lebih jauh ke bahaya. Namun ia juga tahu,
Itu satu-satunya jalan keluar. Aku akan coba bicara dengannya, katanya dengan suara pelan namun mantap. Ketika Alia berjalan kembali menuju pelabuhan, angin membawa suara deburan ombak yang berat. Di kejauhan, ia melihat Raka masih duduk sendirian. Langkahnya melambat. Ia tahu kabar yang dibawanya akan membuka pintu menuju harapan, tapi juga pintu menuju badai yang lebih besar. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu, setelah ini, hidup Raka tak akan pernah sama lagi. Langit sore itu tampak menghitam lebih cepat dari biasanya, seolah ikut merasakan kegelisahan yang melanda pelabuhan. Raka baru saja tiba untuk membuka lapak yang sudah hancur sebagian ketika Alia menghampirinya dengan napas terburu-buru. "Raka, kita harus bicara," katanya cemas. Namun sebelum Alia bisa mengucapkan apapun lagi, suara derap langkah berat terdengar dari ujung dermaga. 4 preman muncul, dipimpin oleh laki-laki bertubuh besar dengan bekas luka di wajah Baron. Raka langsung gemetar. Ia belum pernah melihat Baron dari dekat sebelumnya, hanya mendengar cerita bahwa pria itu pernah memukul pedagang hingga dirawat di rumah sakit hanya karena menolak membayar setoran. Baron menghampirinya dengan tatapan membunuh. "Kamu pikir aku nggak tahu?" Hah. Suaranya dalam dan mengerikan. Ada rekaman yang nyebar. Ada orang yang berani ngadu-ngadu keluar. Raka menelan ludah, mulutnya kering seperti pasir. Alia maju 1 langkah, mencoba berdiri di antara Raka dan Baron. "Itu bukan ulah Raka, saya yang..." Belum selesai ia bicara, Baron mendorongnya kasar hingga Alia hampir jatuh. "Diam, perempuan. Kalian berdua kira kalian bisa main-main sama gue?" Para preman lain menyeringai, menunggu perintah. Raka refleks menarik Alia ke belakang, meski tubuhnya sendiri bergetar hebat. Baron mendekat, meraih kerah baju Raka. "Kamu ngomong sama wartawan mana?" "Hah, aku nggak tahu apa-apa." Suara Raka pecah, wajahnya pucat. Baron semakin marah mendengar jawaban itu. Dengan 1 tinju keras, ia memukul rahang Raka hingga tubuhnya terjatuh membentur papan lapak yang sudah patah. Alia menjerit, tapi tak ada satupun pedagang lain yang berani mendekat, mereka hanya menatap dari jauh dengan ketakutan mengunci kaki mereka di tempat. Baron tidak berhenti. Ia menendang perut Raka, lalu bahunya, seolah ingin memecahnya menjadi serpihan. "Berani banget bikin masalah. Gara-gara rekaman itu, orang dalam gue mulai ditanya-tanya. Gue bisa habisin kamu sekarang juga," teriaknya. Raka hanya bisa memegangi tubuhnya yang perih, nafasnya tersengal, pandangannya mulai kabur. Alia, meski gemetar, memeluk tubuh Raka untuk melindunginya. "Cukup, Baron, kamu sudah keterlaluan," katanya dengan suara yang memecah dalam ketakutan. Baron mendekat, mengangkat tangannya, seolah berniat memukul Alia juga. Namun saat itu beberapa pedagang mulai bersuara. "Baron, hentikan. Jangan sentuh dia. Raka sudah cukup menderita." Meski suara mereka masih gemetar, keberanian itu membuat Baron berhenti sesaat. Ia mendengus marah, menyapu mereka dengan tatapan penuh ancaman. "Kalian semua, ingat baik-baik. Siapapun yang bantu dia, kalian musuh gue," ujarnya, sebelum ia dan anak buahnya pergi dari dermaga. Mereka pergi sambil tertawa rendah, tawa para pemangsa yang yakin tak ada hukum yang bisa menyentuh mereka. Alia segera menunduk ke Raka yang tergeletak, wajahnya penuh lebam. "Raka, dengar aku. Kita harus lawan mereka. Kita sudah punya bukti." "Dimas sedang bergerak," katanya dengan suara pelan namun penuh tekad. Raka mencoba tersenyum, tapi air mata jatuh dari matanya, bukan karena rasa sakit, tapi karena untuk pertama kalinya, ada orang yang berani berdiri untuknya. Di tengah rasa sakit itu, bara kecil di dalam hati Raka mulai menyala, dan ia tahu hidupnya sebentar lagi akan berubah selamanya. Malam itu pelabuhan terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Raka berbaring di rumah sederhana di tepi dermaga, tubuhnya penuh luka memar, sementara Alia sibuk mengompres wajahnya dengan kain dingin. "Sabar ya, sebentar lagi Dimas datang," bisik Alia. Raka mengangguk lemah. Ia masih terbayang tatapan bengis Baron dan suara tawa preman-premannya yang terus menghantui telinganya. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka pelan. Dimas masuk dengan wajah tegang. "Rak, kita punya masalah besar. Rekamannya sudah viral. Banyak media mulai menanyakan pelabuhan mana ini," ucapnya dengan suara rendah. Alia langsung memandangnya dengan terkejut. "Viral? Secepat itu?" Dimas mengangguk, sambil menunjukkan ponselnya. Video itu sudah mencapai ratusan ribu penayangan,
komentar membanjir, dan tagar tentang kekerasan di pelabuhan mulai trending. Namun viralnya video itu tidak membuat Raka merasa aman. Justru ia semakin takut. Kalau Baron tahu pasti dia makin marah, dia bisa balik dan habisin aku, katanya gemetar. Tapi Alia menggenggam tangannya erat. Raka, justru ini saatnya. Orang-orang sudah lihat apa yang terjadi. Kamu bukan sendirian lagi. Sudah banyak yang buka suara. Dimas menambahkan, dan yang paling penting, polisi sudah mulai mendalami kasus ini. Di sisi lain pelabuhan, para pedagang yang biasanya takut kini mulai berkumpul diam-diam. Mereka membicarakan kejadian siang tadi, ketika Baron dan anak buahnya menganiaya Raka di depan mata mereka. Kita nggak bisa terus begini, ujar seorang pedagang tua. Hari ini Raka, besok bisa jadi kita. Perlahan, keberanian yang selama ini terkubur mulai muncul ke permukaan. Keesokan paginya, saat Raka berusaha bangun untuk membuka lapaknya, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Lapaknya yang sebelumnya rusak berat kini sudah diperbaiki para pedagang. Meja barunya terbuat dari kayu kokoh, jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini siapa yang lakukan? Tanya Raka dengan suara bergetar. Seorang pedagang tersenyum kecil. Kami semua, Rak, kamu sudah cukup menderita. Sekarang giliran kami berdiri. Raka terharu sampai tidak mampu berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan hangatnya solidaritas. Alia menepuk bahunya lembut. Lihat, kamu bukan lagi tukang ikan asin yang sendirian di tengah badai. Namun baru saja mereka mulai menata lapak baru itu, suara sirene mobil polisi terdengar dari arah pelabuhan. Semua orang spontan menoleh. 3 mobil polisi berhenti di dekat gudang tempat Baron biasanya berkumpul. Para pedagang saling berpandangan, jantung berdegup kencang. Dari kejauhan terdengar suara-suara keras dan perintah tegas. Alia memegang lengan Raka. Mereka datang, untuk menangkap Baron, ucapnya dengan lirih. Wajah Raka berubah pucat, bukan karena takut lagi, tapi karena tidak percaya bahwa hari itu benar-benar datang. Beberapa menit kemudian, Baron digiring keluar dengan tangan diborgol, berteriak-teriak marah sambil mengancam siapapun yang melihat. Namun tidak satu pun pedagang mundur. Mereka berdiri bersama, menatap sosok yang selama ini menindas mereka dibawa pergi. Raka memegang dada, merasakan sesuatu yang lama hilang kini kembali menyala, harapan. Namun jauh di sudut pelabuhan, sebuah siluet misterius mengawasi dengan tatapan tajam, seolah badai yang lebih besar masih menunggu. Meskipun Baron telah dibawa oleh polisi, bayangan ketakutan belum benar-benar hilang dari pelabuhan. Malam itu, saat para pedagang memutuskan pulang lebih awal, angin yang berhembus terasa aneh, lebih dingin, lebih berat, seperti membawa pesan yang tak ingin diucapkan. Raka duduk sendirian di tepi lapaknya yang baru, menatap laut yang gelap. Ia ingin percaya semuanya sudah berakhir, tapi hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal, seperti firasat buruk yang sulit ia abaikan. Tak lama kemudian, Dimas datang tergesa-gesa, wajahnya penuh kecemasan. Raka, Alia mana? Tanyanya tanpa basa-basi. Raka langsung berdiri kaget. Di rumahnya. Kenapa? Dimas menarik napas panjang, lalu berkata pelan, Baron bukan pemain tunggal. Aku baru dapat informasi, ada seseorang yang jauh lebih berkuasa di balik semua ini. Pejabat pelabuhan. Dan dia, sedang mencari Alia. Raka merasa darahnya mendidih. Satu masalah selesai, masalah yang lebih besar muncul. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Raka berlari menuju rumah Alia. Luka-lukanya masih pedih, tapi ia tidak peduli. Setiap detik berharga. Ketika sampai di depan rumah kecil itu, pintunya tidak terkunci. Ia mendorongnya perlahan. Alia, panggilnya. Tidak ada jawaban. Rumah itu gelap dan kosong. Di meja, hanya ada gelas kopi yang masih hangat, tanda Alia baru saja berada di sana beberapa menit lalu. Ponsel Raka tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Raka mengangkat dengan tangan bergetar. Suara berat dan dingin terdengar dari seberang. Kau pikir menangkap Baron berarti kalian aman? Kalian hanya menyentuh kulitnya saja. Suara itu tertawa pelan, mirip ular yang mendesis. Kalau kau ingin melihat gadis itu lagi, jangan macam-macam. Telepon langsung terputus. Raka terdiam, tubuhnya lemas seperti kehilangan tulang. Beberapa menit kemudian, Dimas menyusul masuk. Ketika melihat ekspresi Raka, ia langsung tahu ada yang salah. Mereka ambil Alia, kata Raka dengan suara pecah. Dimas mengepalkan tangan. Ini lebih buruk dari yang kuduga.
Pejabat pelabuhan itu sudah lama kuduga terlibat dalam jaringan kriminal. Dan sekarang, dia pakai Alia sebagai umpan. Ada kemarahan yang membara di mata Dimas, bukan hanya sebagai wartawan, tapi sebagai teman. Raka berjalan perlahan keluar rumah, menatap pelabuhan dari kejauhan. Lampu-lampu dermaga berkelip redup, seperti mata-mata yang mengawasinya. "Aku tidak bisa diam," katanya dengan suara rendah namun mantap. "Selama ini aku hanya berusaha bertahan, aku dipukul, dihina, diambil hidupnya sedikit demi sedikit. Tapi kalau sekarang mereka menyentuh Alia, aku tidak akan tinggal diam lagi." Dimas mengangguk. "Aku akan bantu. Ini bukan cuma soal Alia atau kamu. Ini soal keadilan seluruh pelabuhan." Ia membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa dokumen, hasil investigasinya bertahun-tahun. "Semua bukti sudah hampir lengkap. Kita tinggal satu langkah lagi. Dan langkah itu, ada di tangan si pejabat itu." Raka menatap dokumen-dokumen itu, merasakan tanggung jawab besar menghantam dadanya. Malam itu, keduanya berdiri di dermaga yang sunyi, dikelilingi angin laut yang ganas. Untuk pertama kalinya, Raka merasa dirinya bukan lagi tukang ikan asin yang selalu teraniaya. Ada bara di hatinya, bara yang tumbuh menjadi api. Dan ia tahu, untuk menyelamatkan Alia dan mengakhiri semua penderitaan, ia harus masuk ke kegelapan yang lebih dalam. Ke tempat di mana musuh sebenarnya bersembunyi. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut menegang menghadapi apa yang akan terjadi. Raka dan Dimas bergerak menyusuri lorong-lorong gelap pelabuhan, mengikuti petunjuk samar dari rekaman CCTV yang berhasil Dimas dapatkan. Setiap langkah seperti berjalan menuju perut monster yang menelan siapapun yang masuk. Di ujung dermaga tua yang nyaris roboh, sebuah gudang besar tampak berdiri dengan lampu-lampu remang, seperti mulut raksasa yang siap memakan mereka hidup-hidup. Dari celah pintu gudang, Raka melihat Alia duduk di kursi, tangan terikat, mulut dibekap kain. Wajahnya penuh goresan, namun matanya masih tajam, masih hidup. Di depannya berdiri seorang pria bersetelan rapi, memakai jas mahal yang tampak tidak cocok dengan lingkungan kumuh pelabuhan. Itulah dia, Hendara, pejabat pelabuhan yang selama ini menjadi dalang dari seluruh jaringan kriminal, termasuk Baron. "Ini semua terjadi karena orang-orang kotor sepertimu mulai berani bersuara," ujar Hendara sambil tersenyum kejam. "Baron hanyalah boneka. Kau menyeretku keluar hanya karena video kecil." Sangat naif. Ia menatap Alia seolah sedang menilai barang, bukan manusia. "Tapi kau berani menyimpan bukti, dan itu membuatmu berharga." Alia hanya bisa menggertakkan gigi, menahan amarah dan takut yang bercampur jadi satu. Raka menggenggam besi panjang yang ia temukan di lantai. Nafasnya terengah-engah, baik karena panik maupun kemarahan yang mendidih. "Dimas, kita harus masuk sekarang," bisiknya. Namun Dimas menahan bahunya. "Hendara punya senjata, dan ada 2 orang penjaga di dalam. Kita tidak bisa asal terjun." Tapi Raka tidak mendengarkan kata-kata itu. Ketika ia melihat Hendara mengangkat tangan, seolah hendak menyakiti Alia, dunia Raka runtuh. Tanpa pikir panjang, Raka menerjang masuk. Hendara dan anak buahnya terkejut. Suara besi menghantam meja, membuat semua menoleh. "Lepaskan dia!" teriak Raka. Suaranya memecah ruangan seperti petir. Penjaga pertama menyerang, namun Raka mengayunkan besi itu sekuat tenaga, memukul bahu penjaga tersebut hingga terjungkal. Penjaga kedua mencoba menghampiri, tapi Dimas masuk dengan cepat, menendangnya dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Hendara mengeluarkan pistol dari balik jasnya. Alia menjerit, sementara Raka berdiri di depannya, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. "Kau sungguh berani, Raka," ujar Hendara dengan dingin. Tapi keberanian tidak berarti apa-apa. Jari Hendara mulai menarik pelatuk. Dan pada detik paling kritis itu, suara sirene polisi meraung dari luar. Hendara menoleh kaget. Kesempatan itu dimanfaatkan Dimas untuk menerjangnya. Pistol Hendara terpental, melayang ke arah Raka. Raka tanpa ragu menendang pistol itu jauh ke pojok ruangan. Polisi menerobos masuk, membekuk para penjaga dan akhirnya menahan Hendara yang mengumpat marah. "Kalian tidak tahu siapa aku. Aku tidak akan berhenti," teriaknya dengan kesombongan yang kini terdengar seperti keputusasaan. Alia langsung dipeluk Raka begitu tali pengikatnya dilepas. Tangis Alia pecah, bukan hanya karena ketakutan, tapi karena kelegaan luar biasa. Ketika Hendara dibawa pergi, hujan mulai mereda. Raka berdiri di tepi dermaga, menatap laut yang kini lebih tenang. "Raka, kamu menyelamatkan aku," ujar Alia perlahan.
Raka menggeleng. Kita saling menyelamatkan. Aku cuma tukang ikan asin. Tapi kamu membuatku berani berdiri. Alia tersenyum, memegang tangannya erat. Dimas mendekat, menepuk bahu mereka. Kisah ini belum selesai. Pelabuhan ini akan berubah. Dan kalian adalah awalnya. Di bawah cahaya remang pelabuhan yang basah, Raka akhirnya merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan seumur hidupnya, kebebasan. Bukan hanya dari para preman, tapi dari rasa takut yang selama ini membelenggunya. Hari itu, seorang tukang ikan asin bangkit menjadi pahlawan pelabuhan, dan kisahnya akan dikenang selama bertahun-tahun.